Dunia Pramudita tanggal 25 Agustus tahun 2021 waktu menunjukkan jam setengah 11 malam. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar dari kisah teman saya yang baru saja mendapatkan kejadian kurang enak dari pemimpinnya. Dari situlah saya belajar dari berbagai sumber untuk mempelajari tipe apakah pemimpin teman saya itu. Nah, ternyata hasilnya dari apa yang saya pelajari dari beberapa sumber, kalau pemimpin teman saya itu termasuk kategori pemimpin toksik. Nah, menurut Leadership Forces yang saya baca bahwa pemimpin toksik itu memiliki kepribadian yang sangat destruktif atau kepribadian yang sangat buruk. Dan pemimpin toksik itu bisa membuat karyawannya stres atau mungkin lama-kelamaan akan menciptakan lingkungan kerja yang negatif dengan budaya yang sangat buruk. Nah, di sini sudah saya rangkum ciri-ciri pemimpin toksik itu seperti apa saja. Yang pertama, tidak mau menerima kritik dan saran. Yang namanya orang tidak mau menerima kritik dan saran, sudah jelas orang itu pasti otoriter. Yang dia inginkan, semua karyawannya mematuhi semua perintahnya tanpa pernah mempertanyakan apakah keputusannya itu sudah benar, ataukah apakah pernyataannya itu sudah benar, atau malah jangan-jangan hanya terbaik untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kelangsungan organisasi yang dipimpinnya dalam waktu jangka panjang. Komunikasi pemimpin toksik itu cenderung satu arah. Ya, pemimpin toksik komunikasinya cenderung satu arah. Tidak menerima kritik, tidak mau menerima masukan dari orang-orang di sekitarnya. Walaupun terlihat mendengarkan pada saat kita memberikan pendapat, tapi sebenarnya dalam diri pemimpin itu sudah melakukan penolakan sejak awal. Karena pendapatmu itu dianggap akan mengganggu rencananya yang sudah dia pikirkan sebelumnya. Nah, jadi menurut kesimpulan saya, kalau kita sudah mengetahui dari satu ciri ini, dari pemimpin toksik, maka lebih baik kita nggak usah capek-capean berpendapat dari apa keputusan pemimpin toksik itu. Di sini juga disebutkan bahwa kita bisa mengamati ciri-ciri pemimpin toksik dari komunikasinya. Nah, maksudnya seperti ini, kita bisa mengamati komunikasinya pemimpin toksik dari tidak bisa menerima kritik dan saran. Biasanya kata-katanya itu seperti ini. Kita tidak punya waktu untuk membahas ini. Itu yang pertama. Kemudian contoh lain biasanya masalahnya itu sudah A, B, C, dan seterusnya. Dan inilah yang harus kalian lakukan mulai dari sekarang. Dari dua contoh komunikasi pemimpin toksik ini sudah jelas menutup ruang untuk berdiskusi. Yang itu artinya sama juga menutup kritik dan saran. Nah, ciri yang berikutnya adalah manipulatif. Seorang pemimpin toksik tidak akan memiliki rasa empati yang baik. Bahkan di beberapa kasus ada seorang pemimpin toksik yang kelihatannya memiliki empati, tapi sebenarnya itu hanya basa-basi saja, bray. Dia basa-basi seperti itu ya hanya sekedar untuk mencari muka mungkin, sekedar terlihat empati mungkin. Tapi sebenarnya dia memiliki tujuan yang kira-kira tujuan itu bisa menguntungkan kebutuhan pribadinya. Dan hebatnya, pemimpin toksik itu bisa membuat karyawannya tidak merasa dirugikan. Nah, itu hebatnya. Karyawannya nggak merasa loh kalau dia dalam kendalinya. Itulah hebatnya pemimpin
toksik yang memiliki ciri-ciri manipulatif. Karena itulah, terkadang suatu organisasi yang dipimpin oleh pemimpin toksik, ya memang terlihat maju, tapi kalau mau mengamati secara detail ya menurut saya, majunya ya hanya di lingkungan kerjanya aja gitu loh, di lingkungan yang dipimpinnya aja. Tapi pada saat di lingkungan luar, di luar organisasi yang dia pimpin, ya nggak ada gaungnya. Organisasi yang dia pimpin ya nggak ada gaungnya, nggak ada apa ya, nggak ada prestasi yang kira-kira itu spektakuler di lingkungan luar organisasinya, itu nggak ada. Ya hanya terlihat keren di dalam lingkungannya saja, dan itu sangat wajar ya, karena ya itu tadi, dia hanya bergerak di dalamnya saja. Yang dia buat manipulatif ya hanya di dalam lingkungan organisasinya saja. Nah itu, karakter komunikasinya seorang pemimpin toksik yang manipulatif itu cenderung memiliki karakter komunikasi yang beracun. Karena apa yang dia sampaikan dapat menimbulkan konflik, persepsi-persepsi yang liar, bisa membuat orang sakit hati, sampai membuat keretakan hubungan. Nah, ngeri kan? Dalam prosesnya, tak jarang loh pemimpin toksik akan menyalahgunakan jabatannya, hubungannya, dan sistem organisasi demi meraih keuntungan diri sendiri. Dan tidak segan-segan menghalalkan berbagai cara hanya sekedar ingin tampak lebih baik. Gila nggak sih? Menghalalkan berbagai cara hanya sekedar tampak lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Contohnya, memiliki kegemaran menjatuhkan orang lain di forum terbuka. Entah dia ngerasa atau tidak, tapi pada saat dia menjatuhkan orang di dalam forum terbuka, dia udah merasa puas gitu loh. Karena dia ingin menjadi number one. Dia gak mau ada kompetitor-kompetitor di sekitarnya. Itu dia gak mau. Nah, ada juga contoh lain, mendelegasikan tugasnya kepada orang lain hanya untuk menutupi kekerdilannya. Jadi dia memberikan tugasnya kepada karyawannya, ya karena tugas yang dia berikan kepada karyawannya itu yang kira-kira membuat nyalinya ciut. Atau mungkin tugas yang dia berikan kepada karyawannya memiliki risiko buat dirinya. Alias karyawannya yang disuruh tadi, yang nanti kalau ada masalah bisa dikambing hitamkan. Nah, kemudian ciri yang ketiga, micromanager. Itu ciri yang ketiga. Atau gaya memimpin yang mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan pekerjaannya secara berlebihan. Gaya kepemimpinan seperti ini itu mempermasalahkan hal-hal kecil. Atasan itu terlalu ikut campur urusan karyawannya, terlalu ikut campur urusan tugas karyawannya, sampai akhirnya karyawannya itu sudah merasa nggak nyaman lagi. Dia bekerja itu merasa seperti diintimidasi gitu loh. Jadi tidak diberi kesempatan untuk berinisiatif, tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, apalagi memunculkan potensi yang bisa berkembang dari karyawannya itu. Sangat tidak mungkin. Nah, akhirnya dari sikap micromanager ini, itulah yang awal mula mengakibatkan atau menjadikan sebuah istilah yang mungkin tidak asing kita dengarkan, yaitu asal bos senang saja. Tuh. Nah, kemudian ciri yang keempat, tidak fleksibel. Dikatakan seorang pemimpin yang tidak fleksibel seperti ini. Pemimpin itu tidak bisa bertindak luas, tidak memiliki komunikasi demi memfasilitasi kebutuhan dari banyak orang. Padahal yang namanya pemimpin itu kan mengepalai banyak individu dengan kepribadian yang beda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dan dengan keinginan yang berbeda-beda pula.
Nah, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas bukanlah ciri yang dimiliki oleh pemimpin toksik. Mereka itu sangat tidak fleksibel dan tidak bisa beradaptasi baik dengan perubahan sekecil apapun di tempat kerjanya atau di lingkungan organisasi yang dia pimpin. Nah, kemudian ciri yang kelima, tidak konsisten atau plan-plan. Mengutip dari Psikologi Today, bahwa pemimpin yang toksik juga seringnya tidak konsisten. Mereka itu bisa sewaktu-waktu mengubah atau mencampur adukan aturan yang sebelumnya mereka sudah tetapkan untuk setiap karyawannya, tiba-tiba berubah. Hari ini memutuskan apa, esok memutuskan apa. Hari ini berjanji apa, esok bisa jadi berubah. Hari ini menetapkan apa, besok juga akan dirubah. Yang itu artinya pemimpin itu nggak konsisten, Bray. Jadi katakanlah hari ini memutuskan bahwa kita sebagai perusahaan yang maju harus masuk jam 7. Nah, pada saat dia sendiri tidak disiplin atau orang-orang di sekitarnya yang dia sukai tidak disiplin, ya apa yang dia putuskan ya udah lupa. Entah itu lupa atau mungkin pura-pura lupa. Hanya Kang Lili yang bisa menjawab mungkin ya. Nah, kemudian ciri yang keenam, tukang bully. Suka mengintimidasi bawahan adalah ciri dari seorang pemimpin toksik yang paling kentara. Ya, pemimpin toksik biasanya memerintahkan dengan tangan besi. Mereka juga bisa menggertak bawahan mereka untuk menjalankan perintahnya demi kesuksesan pribadi. Dalam skenario buruknya, seorang pemimpin yang toksik bisa menunjukkan sikap kasar dan meremehkan orang-orang di sekitarnya dengan cara-cara yang sangat buruk. Ngeri kan? Kemudian ciri yang ketujuh, terlalu kompetitif. Pemimpin yang toksik itu menunjukkan ciri terlalu kompetitif. Pokoknya mereka merasa harus selalu menang dalam situasi apapun dengan segala cara. Walaupun terkadang terlihat blunder, akan tetap kekeh mempertahankan argumennya. Dia pokoknya harus menang. Setelah diskusi itu mulai terasa sempit. Komunikasinya rasanya sudah searah banget dan mulai menampilkan cara yang tidak etis untuk menang. Alih-alih percaya memiliki standar kerja yang tinggi, akan tetapi malah justru memiliki tujuan yang tidak adil dan tidak realistis lagi. Kemudian ciri yang kedelapan, diskriminatif. Ciri toksik lainnya dari seorang pemimpin yang buruk adalah sikap diskriminatif. Pemimpin yang toksik tidak menghargai sebuah keragaman. Malah terkadang keberagaman dianggap sebuah ancaman serius bagi kepemimpinannya. Tidak ingin ditantang oleh orang-orang dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga sangat tampak jelas jika orang-orang di sekelilingnya hanyalah bagian kecil dari orang yang sepaham dengannya. Kelihatannya di lingkungan sekitarnya, katakanlah banyak orang, kelihatannya sepaham, sebenarnya tidak, bos. Ya, yaitu tadi, asal bos senang. Kemudian ciri yang kesembilan, memiliki kebutuhan terhadap puji-puji atau penyakit narsisme, ya penyakit narsis gitu aja ya. Seorang pemimpin yang toksik bisa dikatakan orang yang memiliki penyakit narsis, dan jika penyakit ini sudah mengakar maka akan menjadi narcissistic personality disorder. Pemimpin seperti ini biasanya menunjukkan perilaku yang arogan, minimnya empati terhadap orang lain, dan kebutuhan terhadap puji-pujian yang berlebihan. Yang semua itu terlihat sangat konsisten di lingkungan kerja dan hubungan sosialnya. Dia di lingkungan kerja ataupun di lingkungan sosialnya sangat getol sekali ingin mengharapkan puji-pujian.
Pak, ini semua hasil jeripaya saya loh. Semua prestasi yang diraih organisasi yang saya pimpin, ya tidak lain ya karena saya. Nah, itu salah satu contohnya. Bahkan pada saat mengisi pidato, minta cepuk tangan, men. Cepuk tangan untuk diri saya. Aneh kan? Padahal kalau memang kalau memang apa yang dia sampaikan dalam pidatonya itu mengesankan, nggak usah disuruh, bray. Orang dengan sendirian juga akan ceput tangan. Aduh, capek kan? Nah, itulah rangkuman yang saya dapat dari beberapa sumber, 9 ciri pemimpin toksik. Lalu, pelajaran apakah yang bisa saya ambil dari kejadian teman saya sampai kemudian saya membuat rangkuman ciri-ciri pemimpin toksik? Itu pelajaran yang bisa saya ambil apa ya? Gini aja lah. Intinya kamu masih mau kerja di tempat itu atau tidak gitu loh. Kalau kamu masih ingin kerja di tempat itu, ya udah, kalau kamu udah tahu pemimpin kamu toksik, ikuti saja alurnya. Apa sih yang diinginkan dari pemimpin toksik? Cuma intinya itu apa? Dia seneng, dipuji-puji aja udah seneng, gitu loh. Ya udah anggap aja semua ini karena dia udah selesai kan? Itu kalau kamu masih ingin kerja di situ. Akan tetapi, kalau kamu sudah tidak menginginkan kerja di situ, udah itu terserah kamu keputusannya. Mau ikut, mau enggak, udah terserah. Kalau masih kalau masih ingin kerja di situ ya udah, sabar aja ya. Ikuti aja arusnya sekalipun kamu dongkol. uh, Pesan untuk pemimpin toksik dari saya secara pribadi mungkin ya, dari sumber yang saya baca itu seperti ini. Bapak pemimpin yang toksik, Anda memimpin sebuah organisasi itu sebenarnya untuk apa? Kalau niat mulia Anda memimpin sebuah organisasi untuk kemanusiaan, utamakanlah nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada saat nanti Bapak dipanggil Tuhan untuk selamanya, Bapak akan dianggap sebagai seorang pahlawan bagi mereka. Akan tetapi, jika Bapak tetap bersikukuh memimpin dengan cara toksik, ya Bapak emang puas dalam diri Bapak sendiri. Tapi pada saat Bapak dipanggil Tuhan untuk selamanya, apa yang Bapak tinggalkan? Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Ngantuk. Ngantuk, Bray.